Di tahun 2025 ini ada banyak banget ide pekerjaan yang bisa kalian mulai sendiri dari rumah. Yang kalian butuhin itu cuma modal internet dan komputer atau laptop ya. Bahkan sebenarnya di beberapa pekerjaan itu HP aja bisa. Tapi gue tetap lebih rekomen komputer atau laptop. Modalnya itu cuma internet dan komputer dan waktu. That's it. Gak ada biaya apa-apa lagi. Kalau gue harus start lagi dari nol dan gue harus cari duit secepatnya, probably ini adalah pekerjaan yang akan gue kerjaan saat ini juga di tahun 2025. Pekerjaan yang akan gue sharing di sini itu bisa diekspansi income-nya. Jadi nggak kayak cuman jadi pegawai yang gajinya itu stuck di angka UMR atau cuman belasan juta doang, tapi bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta per bulan. Kalau kalian niat, pintar dan berani untuk ekspansinya. Saran gue sebelum gue lanjut, buang dulu arogansi kalian yang ada di kepala. Buang rasa sok tahu kalian, karena gue tahu bakal banyak orang yang di bawah yang komen dan menganggap video ini cuma gimmick ya. Mereka bakal bilang kalau ini cuma hype doang, ini cuma gimmick aja tapi sebenarnya nggak bisa ngasilin duit. Biarin aja orang-orang kayak gitu komen di bawah, dia cuma cari alasan aja karena dia sendiri nggak mampu untuk level up. Tentu aja pekerjaan yang akan gue sharing di sini adalah berdasarkan expertise gue ya. Bukan berarti nggak ada job lain di luar ini, pasti ada, tapi gue hanya akan kerjain ini karena ini yang ada di kepala gue. So, stay tune. Halo semuanya, kenalin nama gue Josh Gultom. Di channel ini gue banyak ngebahas tentang konspirasi, teknologi, kayak misalnya AI, kripto, dan juga lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka dengan konten serupa. Follow juga sosmed gue yang lainnya di Instagram, TikTok, dan juga Twitter yang gue taruh linknya di deskripsi ada di bawah. Di sana kalian bisa dapetin konten yang berbeda. Gue juga punya private Discord ya, yang isinya tuh banyak banget berita kripto dan outlook gue mengenai market. Masuk ke dalam Discordnya sendiri tuh gratis, tapi ada section orang dalam. Nah di section orang dalam ini, gue punya sesi live ngobrol santai, langsung rame-rame bareng gue, ngomongin hal-hal yang gue nggak bisa bahas di YouTube sama sekali. Linknya juga gue taruh di deskripsi di bawah. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Yang pertama adalah faceless media channel atau account. Di tahun 2025 ini, pekerjaan membangun faceless channel atau faceless account di sosial media menurut gue masih sangat menguntungkan. Dan gue pribadi juga sedang membangun akun seperti ini di kantor gue pribadi. Pekerjaannya seperti apa? Misalnya contoh, posting gambar atau video berupa berita up to date tentang satu niche, tentang satu tema yang emang ada pasarnya, emang ada yang suka dengan tema tersebut dan jumlahnya banyak. Misalnya, kalau kalian suka teknologi, ya udah bikin aja media channel tentang teknologi. Isinya bisa berupa misalnya ngomongin tentang perusahaan baru apa yang bikin teknologi gila di 1 minggu belakangan ini. Atau misalnya kalau kalian suka finance, ya mungkin bisa bikin video up to date atau berita up to date tentang makroekonomi. Yang apa yang terjadi saat ini, apa yang terjadi di US, apa yang Trump sedang lakukan, apa yang menarik belakangan ini tentang makroekonomi. Semuanya harus diposting dan pastikan relatable dan bisa ngehook orang untuk mau baca dan sharing beritanya ke orang-orang lain. Modalnya itu literally nol. Karena yang kalian butuhin itu literally cuman skill untuk bikin desain postingan kalau kalian misalnya mau let's say main di Instagram. Apakah mudah? Kedengarannya mudah, tapi sebenarnya nggak semudah yang kalian pikirin. Sulitnya bikin faceless media account ini adalah konsistensi dan kreativitas menurut gue. Karena belum tentu ketika kalian buat akun ini, 20 postingan pertama kalian itu bahkan mungkin aja nggak dilirik sama orang-orang. Atau bahkan nggak disukai sama algoritma sosial media yang kalian pakai. Entah itu emang karena niche-nya kurang oke, entah itu karena postingan kalian yang memang kurang menarik, entah itu beritanya udah basi, atau cara pembawaan kalian yang emang kurang oke. Berita yang kalian sajikan harus bisa give value ke orang-orang. Untuk bisa orang lain itu mau sharing postingan kalian ke teman-temannya. Value-value yang gue maksud di sini misalnya seperti ya, ketika orang nonton atau membaca postingan kalian, dia jadi terinspirasi misalnya, atau orang jadi was-was misalnya, atau orang jadi diperingatin misalnya, atau orang jadi takut. Ya, ini kalian harus tahu loh. Orang jadi takut, ini juga sebuah value. Atau misalnya orang jadi ketawa, atau misalnya orang jadi bisa ngelakuin sesuatu untuk dapetin keuntungan pribadi. Ya, harus ada value, harus ada rasa emosional yang dirasakan sama penonton kalian. Postingan kalian harus give value. Lalu dapat uangnya dari mana, Josh? Ya, bisa dari sponsorship, bisa dari endorsement, dan kalau misalnya kalian mau ekspansi lagi, kalian bahkan bisa bikin online atau offline event dan cari sponsor untuk danai eventnya. Kedengaran rumit ekspansinya? Yes, tentu aja. Tapi mana ada uang 50 juta sebulan kalau pekerjaannya tuh gampang. Tapi apakah bisa? Bisa. Yang kedua, affiliate marketing.
Gua tahu kalian pasti dengar nomor 2 ini langsung males dengarnya. Dah, skip aja gitu. Pasti pengen gitu, tapi coba dengar dulu. Kalian jangan salah ya, affiliate marketing ini bukan industri yang main-main. Dan menurut gua ini adalah industri yang barrier to entry-nya itu kecil banget. Semua orang itu yang punya HP literally, bahkan nggak butuh laptop, itu bisa jadi afiliator. Beberapa minggu lalu ya, ini gua nggak disponsor ya. Itu gua ikut seminar dari LinkedIn dan itu beneran gua bayar tiketnya. Gua nggak dikasih tiket gratis sama sekali. Dan di sana gue dengerin cerita beberapa orang afiliator yang bener-bener mulainya itu dari nol. Bahkan bukan nol malah, minus. Dia ngutang lebih tepatnya. Sampai akhirnya dia bisa naikin derajat dirinya sendiri dan keluarganya dengan penghasilan puluhan juta per bulan hanya dari affiliate di TikTok. Enaknya jadi afiliator ini adalah kalian nggak perlu pusing bikin produknya. Kalian cukup pakai produk orang lain aja yang udah exist. Ada produk yang udah bagus, kalian bantu jualin. Kalian nggak usah mikirin masalah stok, kalian nggak usah mikirin masalah pengiriman kalian nanti bermasalah, COD-nya nggak jelas. Nggak usah dipikirin. Masalah-masalah bisnis lainnya kalian tuh singkirin aja. Kalian cukup promosiin aja. Kalian literally hanya bantu jualan. Dan enaknya adalah kalian nggak perlu loyal sama satu bisnis. Kalian literally bisa pindah-pindah toko kalau kalian mau. Gua ngeliat ada orang yang literally jualan baju anak-anak di Tanah Abang dengan penghasilan puluhan juta per bulan. Sesimpel karena dia adalah mas-mas yang posting di TikTok yang berani ngomong ya di depan kamera dan bilang, "Ayo ibu, yuk baju anaknya yang berat badan 30 kg ini cuma 35.000, beli 2 gratis 1. Ayo yang ini mau berat badan berapa?" Ngomong-ngomong kayak gitu, harusnya kalian pernah lihat lah di TikTok kayak gimana. Apakah malu-maluin? Iya, mungkin kelihatan malu-maluin, kalian gengsi gitu. Tapi kalau kalian tahu penghasilan dia berapa, kalian yang malu. Apakah gua sendiri melakukan affiliate marketing? Yes, tapi dengan cara yang berbeda dan gak seagresif orang-orang yang jadi afiliator di TikTok yang emang itu pekerjaan utama mereka. Kalau kalian pernah dengar gua promosiin VPN, itu gua afiliator jatuhnya. Dan yes, penghasilannya itu ya oke gitu, ribuan dolar juga. Jadi produk yang di affiliate itu juga gak harus berupa benda yang fisik gitu. Produk digital itu juga bisa. Kalian bisa mulai affiliate menurut gua paling bagus itu startnya adalah dari TikTok. Karena di sana ada fitur keranjang kuning kalau kalian tahu ya. Atau kalau kalian mau jualan produk digital, kalian bisa cek misalnya di LinkedIn. Gua sendiri juga punya produk digital yang belum pernah gua share sama sekali di publik dan isinya itu adalah modul perkenalan kripto dan Web3 padat dari nol. Kalau kalian tertarik jadi affiliate gua, silahkan cek di deskripsi yang ada di bawah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ekspansinya ini gimana Josh? Ya kalau udah punya penghasilan lebih, ya ekspansi dengan cara hire pegawai. Kalian bisa hire pegawai secara offline, bisa juga secara online. Dan pegawai kalian bantu affiliate dengan akun yang berbeda. Apakah sudah ada yang ngelakuin? Ada banyak. Bahkan ini bisa kalian gabungin dengan pekerjaan kalian yang pertama tadi, ya, yang gue mention, yaitu faceless channel. Faceless channel kalian juga bisa jadi afiliator. Yang ketiga, jadi editor spesialis video vertikal. Ini mungkin lanjutan dari video yang pernah gue buat sebelumnya. Kalau kalian belum pernah lihat video gue sebelumnya, yang kabur aja dulu dan 3 job di atas gaji UMR, kalian bisa cek di deskripsi di bawah atau nanti aja lihat di ending video ini. Ketika gue ngomongin jadi editor, yang gue maksud di sini adalah hanya fokus di bagian video vertikal aja. Terutama mengkonversi video panjang menjadi video vertikal. Ini adalah yang diinginkan semua YouTuber sebenarnya di luar sana. Mereka ini pengen terus keluarin konten dan salah satu cara paling mudah untuk buat konten baru dan membawa audiens baru adalah dengan cara memotong video panjang yang sudah pernah mereka buat menjadi video pendek. Harusnya kalian pernah lihat lah video-video seperti ini ya, entah itu video podcast yang dipotong, entah itu video talking head kayak gini ya, atau misalnya video-video lainnya gitu ya, video drama lah, video bahkan film kadang dipotong-potong juga jadi shorts. Kalian bisa tawarin jasa kalian ke YouTuber-YouTuber luar negeri aja, jangan Indonesia. Kenapa? Sesimpel, karena kalau kalian ambilnya di luar negeri, let's say misalnya negara-negara barat, ya misalnya US, UK, Australia, Singapura gitu kan, kalian bisa dapat bayaran lebih. Karena bayar $25 sampai $50 per video itu nggak masalah buat mereka. Itu masih cukup ya, oke lah. Tapi kalau kalian mintanya sama orang Indo, mungkin bayar 50.000 aja mereka males. Apalagi kalau kalian bisa bikin videonya tuh bagus banget dan bisa FYP. Tapi tentu aja guys ya, jangan kalian apply atau menawarkan ke orang-orang yang sudah gede. Cari orang-orang yang masih kecil tapi pengen menjadi besar. Atau orang-orang yang sedang di tengah-tengah, sedang transisi menuju ke atas. Itu baru ada dia duitnya untuk membayar. Kalau kalian cari orang yang langsung udah besar, mereka nggak butuh kalian, mereka sudah punya timnya. Jadi cari yang di tengah-tengah. Saran gue adalah kalian bisa mulai dengan cara kasih free trial ke YouTuber yang kalian mau propose. Misalnya ada nama YouTuber namanya Andi misalnya, dan kalian mau jual jasa kalian ke Andi. Kalian nggak boleh ya, literally gue sekali lagi gue tekanin di sini, nggak boleh
cuman nawarin jasa kalian begitu aja tanpa ngasih value apapun. Maksudnya gimana tuh? Gini, kalian harus punya portofolio dulu yang bisa kalian pamerin ke Andi. Kalian bisa posting video-video vertikal misalnya di TikTok, di YouTube Shorts, dan di Instagram kalian pakai nama perusahaan kalian lah, misalnya ABCD Viral misalnya gitu. Kalian bikin juga faceless channel yang memotong video-video orang lain, dan kalian harus usahakan bahwa editing kalian itu berhasil FYP ya. Pakai aja video-video orang lain, nggak masalah. Dan sosial media kalian ini yang udah FYP ini akan jadi senjata kalian. Dan lebih bagus lagi, ketika kalian propose, kalian misalnya email orangnya atau kalian hubungin orangnya, di dalam emailnya itu kalian kasih contoh beberapa video yang sudah kalian edit dari video-videonya dia. Jadi jangan datang cuman bawa katalog porto doang atau kasih brosur doang istilahnya. Jangan. Kasih juga free sample. Jadi kalian jangan datang dengan tangan kosong, kasih free sample. Nih, aku udah pernah edit videomu dan ini videonya. Silahkan kamu mau posting, nggak masalah. Free, no charge, no payment. Ini bebas lo mau pakai atau enggak. Just because you are you. Lo jilat-jilat lah pantatnya gitu. Lo bilang videonya bagus-bagus dan ini gue mau bantu gitu kira-kira. Kalau video yang kalian edit itu FYP, pasti dia bakal ngerangkak balik ke lo. Nggak mungkin enggak. Dan kalian jadi punya advantage untuk pasang harga lebih tinggi per videonya. Cara ekspansinya gimana? Ya, hire pegawai. Bisa online, bisa offline. Dan training pegawaimu itu untuk bisa standar editing yang sama. Jaga loyalitasmu sama pegawaimu dan berteman sama dia. Karena kalau misalnya dia lebih jago daripada lu, ya lu bakal ditusuk dari belakang ya. Dan ini ya dia bisa bikin agensinya sendiri. Ya, ini kungfu yang beda lagi lah. Ya intinya adalah jaga pegawaimu untuk tetap happy ya. Dan menurut gua pekerjaan ini sangat-sangat possible di tahun 2025 dan ini modalnya tuh nggak ada. Nol, cuman butuh komputer dan internet. Yang keempat, jual produk digital. Bisa membangun atau membuat sebuah produk digital itu adalah skill yang berbeda. Tapi jualan produk digital, jualnya itu skillnya beda lagi. Produk digital ini contohnya ada apa aja Josh? Ya gue nggak kebayang. Ya macam-macam. Bisa berupa buku digital, bisa berupa modul pre-recorded yang berbayar, bisa berupa kelas live, bisa berupa template dokumen tertentu, bisa berupa template Excel tertentu, template Canva untuk postingan Instagram agen properti misalnya. Wah macam-macam lah. Kalau kita mau masuk ke niche-nya satu-satu itu ada ribuan produk digital yang bisa kalian jual sebenarnya. Intinya adalah produk yang berupa digital. Mau itu bentuknya apapun, semuanya itu bisa dijual. Gue ambil satu contoh kasus ya. Di private Discord gue kemarin pas gue live, ada satu orang cerita kalau dia itu pengen membawa pekerjaan dia ke online. Dan dia tanya gimana caranya. Pekerjaan dia apa? Dia punya pekerjaan bisnis peternakan ikan. Gimana caranya bisnis peternakan ikan jadi produk digital coba? Ya ada salah satu opsinya sebenarnya. Yaitu buat modul gimana caranya menjadi peternak ikan yang sukses. Ceritain gimana startnya dari nol, berapa modalnya, harus cari kemana, harus punya tanah berapa besar, ikan yang bagus diternakin itu apa, gimana cara peliharanya, cara jualnya, cara ekspansinya, atau bahkan cara ekspornya gimana caranya. Diceritain semuanya secara detail. Itu kalau dibuat lengkap, masa sih gak ada yang mau beli modulnya seharga 3 juta? Itu murah banget menurut gue. Kalau dibuat misalnya live presentasi gitu, atau bahkan live presentasi offline, ketemuan langsung gitu, bayar tiketnya itu produk digitalnya, tapi kalian presentasi offline, masa sih nggak ada yang mau bayar seharga 5-8 juta, bahkan menurut gue tuh kemurahan. Cuman yes, harus gue akui, lu harus punya branding dulu sebagai peternak ikan yang sukses, biar reputasimu tuh bagus dan bisa dipercaya sama orang lain dan modul kalian mau dibeli. Yang penting, jangan nipu orang dan jangan buat kelas yang nggak ada isinya. Ya, dan menurut gua di era AI kayak sekarang ini, bikin buku juga sebenarnya jauh lebih mudah. Kalian bisa produksi buku digital dengan berbagai macam AI sekarang. Pastiin aja kalian tetap proofreading bukunya, kalian tetap baca bukunya dan pastiin isinya itu bagus, ya. Kalian juga harus taruh originalitas dari kepala kalian juga. Jadi jangan semuanya 100% AI, itu jelek juga nanti hasilnya. Kalau kalian bisa bangun produknya, tapi nggak bisa atau nggak ngerti jualnya, pakai bantuan KOL. Ya, key opinion leader atau influencer. Dan ini tergantung gimana kalian bersilat lidah. Kungfunya tuh ini tergantung kalian. Kalau kalian sosial medianya bagus, lihat Instagramnya, oh orangnya ini bener nih gitu kan. Ya, mungkin orang akan lebih percaya untuk mau mempromosikan barangmu. KOL-nya itu bisa jadi afiliator produk kalian. Jadi tiap kali barangnya kejual, profit sharingnya otomatis bisa ke KOL-nya juga gitu.
Buat aja misalnya besar gitu. Misalnya 40% ke dia, 60% ke lu. Supaya KOL itu semangat jualnya. Atau misalnya kalau kalian mau pakai modal, ya mau bayar gitu kan, pakai KOL-nya bayar, ya bisa. Silakan. Dia promosiin produknya, terus dia dapat 10% affiliate misalnya. Atau contoh kasus lain deh. Kalian nggak bisa buat produk karena nggak ada skillnya, dan kalian nggak bisa jualan juga kayak KOL. Ya udah nggak apa-apa. Kalian cari orang yang punya skillnya, tapi nggak ngerti cara bikin produknya. Elu tawarin dia kerjasama dan elu hubungin KOL-nya. Elu yang jadi maklarnya. Elu bantu ciptain produk digitalnya buat orang yang punya skillnya. Terus elu promosiin juga ke KOL-KOL. Elu jadi maklar di tengah-tengah. Kalau kalian nggak bisa kayak gini, nggak punya skill bahkan untuk ngomong sama orang, nah itu kalian mesti belajar dulu ya, belajar kelas dulu. Cari cara untuk ngobrol ke orang itu kayak gimana caranya. Ada 1001 cara lah untuk produk digital ini ya, banyak banget caranya. Tinggal intinya kalian itu niat atau enggak. Ingat, ide itu cuma bakal jadi ide sampai kalian eksekusi dan beneran kalian jualan. Apakah ribet? Yes, ribet. Tapi ya kalau kalian malas dan nggak mau putar otak ya nggak akan pernah mulai. Ini di video ini udah gue bantu kalian putar-putar otaknya. Tinggal kalian mau gerak aja atau enggak. Dan ingat ya, semua yang gue sharing di video ini, itu kalian bisa kerjain dimanapun. Nggak peduli kalian mau di Jakarta, di Sulawesi, mau kalian kerjanya di cafe, di Thailand, di Antartika, di bulan, di Mars. Selama ada internet, itu bisa dikerjain. Dan nggak peduli siapapun customer kalian. Nggak wajib orang Indonesia bahkan. Kalian mau jualan atau misalnya bahkan mau collab gitu sama orang Rusia, kalian mau collab sama orang Finlandia, sama orang Filipina, kalau mau collab sama orang Atlantis gitu, kalau misalnya mereka exist dan mereka punya internet ya bisa, silakan. Cuman yang perlu kalian ketahui adalah ini perlu dimulai dan berani untuk mulai. Dan bahkan pekerjaan ini yang gue sharing ini itu bisa jadi side job dulu ya. Kalian bisa kerjain start kecil dulu dan kalian punya main job misalnya. Kerjain side job ini sampai akhirnya bisa ngalahin gaji utama kalian. Kalau udah tembus, keluar dari pekerjaan utama kalian dan fokus kerjain ini. Kalau kalian punya pekerjaan utama, terus kalian mau start ini, jangan keluar dulu dari pekerjaan utama kalian. Ya, jadi ini side job dulu. Komen di bawah kalian mau cobain yang mana, atau kalau kalian mau lihat tambahan job lainnya, bisa nonton video gue yang sebelumnya yang ada di sini. Oke, di sini gue jelasin kenapa kalian sebenarnya nggak perlu keluar negeri untuk dapetin penghasilan tinggi seperti pekerja luar negeri. Di Indo saja sudah cukup peluangnya. Atau kalau kalian mau nonton yang lain, di sini juga ada, ya. Itu aja guys. See you guys in another video. Bye bye.